Dalam dunia sepak bola, ada cerita yang tidak hanya dituliskan dengan angka, trofi, ataupun catatan sejarah. Ada kisah yang lahir dari keberanian, kerja keras, dan keyakinan yang nyaris melampaui batas logika dan akal sehat. Salah satu momen bersejarah adalah perjalanan Manchester United pada musim 1998, musim 1999. Musim tersebut mereka memenangkan sesuatu yang bahkan Real Madrid dan Liverpool sekalipun sangat sulit untuk meraihnya, yaitu treble winner, menjadi juara Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions dalam satu musim yang sama. Ini bukan hanya sekedar musim terbaik dalam sejarah Manchester United, ini adalah dongeng sepak bola yang tetap hidup hingga kini. Tahun 1999 adalah menjadi salah satu musim terbaik bagi Class of 92. Class of 92 terdiri dari pemain-pemain hebat didikan Akademi Manchester United dan langsung dididik oleh pelatih sekelas Alex Ferguson. Meski begitu, skuad Manchester United pada waktu itu bukanlah sekumpulan mega bintang dengan harga selangit seperti banyak klub masa kini. Mereka adalah perpaduan sempurna antara pemain muda, pemain pekerja keras, dan sosok dewasa yang matang secara mental. Di lini belakang ada salah satu kiper terbaik bagi United. Dia adalah Peter Schmeichel, penjaga gawang yang bukan hanya pemimpin tetapi juga dinding terakhir yang menjaga stabilitas tim. Sebelum berhadapan dengan kiper, maka lawan harus melewati sederet pemain belakang terbaik saat itu. Terdapat bek-bek tangguh, Jeff Stem, Ronnie Jensen. Lalu agak melebar, terdapat pemain dengan jelajah yang tinggi untuk menyisir sisi ke lapangan. Dia adalah Gary Neville dan Dennis Irwin. Maju sedikit ke depan, ada dua anak ajaib dari Class of 92. Dia adalah Paul Scholes dan David Beckham. Kedua pemain ini memiliki perpaduan yang lengkap. Scholes dengan kecerdasan, visi, dan kemampuan mencetak gol dari luar kotak penalti, sementara David Beckham dengan akurasi umpan silang yang hampir tak masuk akal. Dan tentu saja ada dua motor penggerak tim, Roy Keane, sang kapten yang memimpin dengan api perjuangan, dan Ryan Giggs, pemain sayap dengan kecepatan angin yang seolah-olah selalu membawa harapan setiap kali dia berlari. Di depan ada duet maut, duet York dan Andy Cole, pasangan yang bukan hanya mencetak gol tetapi juga membangun koneksi telepati yang sulit dijelaskan. Tentu saja masih banyak pemain hebat lainnya. Masih ada Nick Butt, Phil Neville, Teddy Sheringham, dan tentu saja sang pemain yang merubah sejarah, Ole Gunnar Solskjaer. Perjalanan merebut Liga Inggris musim itu bukanlah perkara mudah, sebab Manchester United saat itu bersaing ketat dengan Arsenal yang diasuh oleh Arsene Wenger. Arsenal saat itu juga sedang berada dalam puncak kejayaan. Pada musim sebelumnya, The Gunners berhasil finish di puncak, unggul 1 poin dari United. Selain itu, Arsenal juga memiliki pertahanan yang terbaik di Liga Inggris. Tentu United mendapatkan motivasi untuk membalaskan kegagalan menjadi juara pada musim lalu. Sepanjang musim, Arsenal dan United bersaing ketat. Bahkan beberapa kali United nyaris tertinggal dari The Gunners. Anak asuh Alex Ferguson tetap tenang dalam menghadapi tekanan yang Arsenal berikan. Mereka tak panik, mereka bermain tenang, namun agresif dan selalu menolak untuk menyerah. United kerap kali comeback dan bangkit dalam situasi yang sangat sulit. Hal inilah yang selalu ditanamkan oleh Sir Alex Ferguson kepada anak asuhnya. Selama peluit panjang belum berakhir, maka pertandingan juga belum berakhir. Dan pada akhirnya United berhasil meraih gelar Liga Inggris setelah unggul tipis dari Arsenal yang menjadi runner-up. Gelar ini juga yang menjadi pondasi dari kesuksesan Manchester United pada musim tersebut. Perjalanan United di Piala FA penuh dengan drama. Mereka memulai di ronde ketiga dan berhasil mengalahkan Middlesbrough. Laga selanjutnya, United juga berhasil mengalahkan sang rival abadi mereka Liverpool dengan skor 2-1. Setelah itu, mereka juga berhasil mengalahkan Fulham 1-0. Baru di perempat final, mereka mendapatkan lawan yang cukup susah. Chelsea berhasil menahan imbang United di pertandingan pertama dengan skor kacamata. Baru di pertandingan ulang, United yang tak mau menyerah berhasil meraih kemenangan di kandang Chelsea dengan skor 2-0. Seperti halnya di pertandingan perempat final, laga semifinal United mengalami skenario yang sama saat melawan Arsenal. Pertandingan ini bisa dibilang menjadi salah satu pertandingan terbaik di Piala FA sepanjang sejarah. Di laga ulangan di kandang Arsenal, The Gunners mendapatkan penalti di menit akhir dan seisi stadion seakan-akan merasakan musim United di Piala FA akan berakhir. Namun Peter Schmeichel
menepis penalti David Beckham yang menjadi sebuah keajaiban. Keajaiban belum selesai dan datang di momen yang tepat yang menjadi sebuah legenda. Ryan Giggs memungut bola dari setengah lapangan, berlari melewati hingga 3 pemain Arsenal hingga akhirnya menaklukkan David Seaman. Bahkan Alex Ferguson juga mengatakan jika gol tersebut adalah gol paling indah yang pernah dia lihat. Manchester United berhasil lolos ke final dan akan bertemu Newcastle United. Partai final, United sangat dominan dan membuat mereka menang 2-0 atas Newcastle dan menjadi juara Piala FA di musim tersebut. Perjalanan Manchester United di Liga Champions juga tak terlalu mulus. Mereka harus memulai dari babak kualifikasi kedua melawan klub dari Polandia. United menang dengan agregat 2-0. Lalu mereka masuk ke grup D bersama Munchen, Barcelona, dan Ponpi. Tak ada jaminan lolos untuk Setan Merah. 2 laga awal United berakhir dengan skor imbang melawan Barca dan Munchen. Kemudian United berhasil meraih 2 kemenangan telak dari klub Norwegia Ponpi. Dan setelahnya United kembali bermain imbang saat melawan Barca dan Munchen. United lolos sebagai peringkat 2 terbaik dengan mengumpulkan 10 poin. Pada babak gugur, ujian sebenarnya dimulai. Mereka harus melawan Inter Milan dan beruntungnya United menang dengan agregat 3-1. Semifinal Setan Merah kembali melawan wakil dari Italia, Juventus. Leg pertama mereka hampir kalah sebelum akhirnya Ryan Giggs berhasil menyamakan kedudukan di injury time. Di leg kedua, Setan Merah berada di ujung tanduk, bermain di Turin dan harus tertinggal 2 gol dari Juventus. Tetapi kekuatan Setan Merah justru menyala ketika semua orang mengira ini merupakan batas akhir dari mereka. Roy Keane, sang kapten United, menjadi motor kebangkitan. Dia mencetak gol pembuka, memimpin rekan-rekannya dengan determinasi yang luar biasa. Meski dia tahu akan absen di partai final karena akumulasi kartu, Roy Keane bermain seperti seorang pahlawan yang memilih berperang meski dia tahu tak akan menikmati kemenangan di puncak. United bangkit dan menang 3-2 di kandang Juventus Turin, menjadi salah satu sejarah dan laga terhebat dari United. 26 Mei 1999 Camp Nou, Barcelona. United menghadapi Munchen. Laga ulangan karena mereka sudah bertemu 2 kali di fase grup. Laga berjalan ketat dan penuh dengan drama. Munchen unggul cepat di menit ke-6 melalui Mario Basler. Dalam 90 menit penuh, United kesulitan, tak ada kreativitas, tak ada ruang. Semua seperti berjalan menuju kekalahan. Tetapi United adalah tim yang tidak kenal menyerah. Ketika injury time, United mendapatkan tendangan sudut. Kiper United maju ke depan mencoba menambah jumlah pemain di kotak penalti lawan. United berhasil menyamakan kedudukan melalui Teddy Sheringham. Harapan United kembali dan tetap hidup. Tak lama berselang, United kembali lagi mendapatkan tendangan sudut. Beckham mengambil langkah, mengirim bola dengan akurasi khasnya. Sheringham menyundul bola ke arah tiang jauh. Dan di sanalah berdiri seorang pria kecil dari Norwegia yang sepanjang musim tak pernah diperhatikan oleh Gunnar Solskjaer. Dia menyentuh bola dengan ujung sepatunya dan mengubah skor menjadi 2-1. Dalam waktu 3 menit, dunia melihat salah satu comeback paling bersejarah di sepak bola. Munchen tersungkur, para pemain United berlari tanpa arah, tanpa kontrol, hanya larut dalam euforia. United akhirnya mendapatkan Liga Champions pada musim tersebut setelah mengalahkan Munchen dengan skor 2-1 secara dramatis. Semua cerita ini tidak akan pernah terjadi tanpa sosok Sir Alex Ferguson. Dia bukan sekedar pelatih, tetapi pemimpin, psikolog, dan motivator. Dia membangun skuad yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi lebih kuat secara mental. Dia percaya pada pemain muda ketika dunia meremehkan mereka. Dia membuat setiap pemain merasa memiliki peran. Ferguson adalah otak sekaligus roh dari musim terbaik ini. Dia mengajarkan satu hal penting, jangan pernah menyerah bahkan ketika waktu tidak lagi berpihak kepada kita. Treble winner 1999 bukan sekedar musim terbaik bagi Manchester United. Ini adalah legenda sepak bola yang akan selalu dikenang. Sebuah bukti bahwa perubahan bisa terjadi dalam hitungan menit atau hitungan detik, bahwa keyakinan bisa mengalahkan tekanan, dan bahwa sepak bola bukan hanya permainan kaki, tetapi permainan hati. Manchester United tidak hanya memenangkan trofi, mereka memenangkan imajinasi di dunia.